aku akan menulis sebuah pengakuan. Pengakuan yang pertama dan terakhir kalinya. Sangat berat menulis pengakuan semacam ini. Aku tak akan bisa dengan jelas menerangkan mengapa. Saat ini, kenang-kenangan itu sangat menguasai diriku. Seakan menjadi satu dengan darahku dan meracuni seluruh tubuhku. Aku jadi lemas karenanya. Perasaan semacam inilah yang mendorongku menulis pengakuan ini. Pagi tadi, aku melihat pohon kemuning di depan beranda berbunga lagi. Suara burung yang bercicitan sambil berlompatan di ranting. Cahaya matahari yang amat sentosa. Hal itu kembali mengingatkanku pada Karnain saat pertama kali menyatakan cintanya kepada saya. Pagi itu, seiring dengan bunga-bunga kemuning yang mekar dan berjatuhan, ya, mungkin sekitar detik sejak hari ini, aku tak akan bisa melepaskan diri dari kenang-kenangan pada Karnain. Sekarang, saya berusia 53 tahun. Dahulu, waktu pertama kali saya berjumpa dengan Karnain, saya masih berusia 17 tahun. Masih suka memakai rok dan dolan bergerombol dengan anak-anak gadis lainnya. Dan Karnain, bagaimana saya bisa memberi gambaran tentangnya? Ia luar biasa. Caranya berjalan mengesankan bahwa ia adalah pemuda yang bebas dan penuh kegembiraan dalam hidupnya. Ia memiliki rambut yang sangat hitam, berombak, panjangnya sebahu, alisnya tebal. Ia tak begitu tinggi, tapi juga tidak rendah. Kalau ia melewati ambang pintu, kira-kira ia lebih rendah 1,5 jengkal dari puncaknya. Ia selalu tersenyum kepada siapa saja. Ia pandai melucu. Ia selalu memiliki dongeng, teka-teki, dan cerita yang dapat membuat siapa saja terpingkal-pingkal, bahkan terharu mendengarnya. Dia juga pandai menulis dan membaca sajak-sajak. Apabila tertawa, suaranya keras sekali. Ia memiliki banyak teman, laki-laki dan perempuan. Dia diterima oleh siapapun. Kadang-kadang saat kita sedang bermain rujakan, tiba-tiba ia datang bersama 1 atau 2 temannya dan langsung melap rujak tanpa permisi dulu.
menggerakkan badannya sambil memperhatikan saya. Saya jadi malu. Dan sudah begitu, ia mulai melucu dan mencari perhatian saya. Saya tak bisa menahan tawa, tapi juga tak bisa memperlihatkan wajah padanya. Akhirnya, karena tak tahan dia dengan ledekan dia, saya lari ke dalam rumah dan tak keluar lagi. Diam di kamar sambil mengenangkan bagaimana lucunya dia dan bagaimana menyenangkannya. Suatu hari, saat saya sedang dolan-dolan bersepeda ke tempat tamasya, salah satu teman saya mengatakan, karena merasa tertarik pada saya. Mendengar itu, muka saya menjadi merah. Dan teman-teman mulai meledek saya dan menjodoh-jodohkan saya dengan Karnain. Saya jadi berkeringat, gugup, dan malu sekali. Saya membantah dan menolak dijodoh-jodohkan seperti itu. Tapi mereka tak mau berhenti. Akhirnya, karena tak tahan dengan ledekan teman-teman, saya memutar haluan sepeda dan tak menggubris teriakan mereka lagi. Sejak saat itu, saya menjauhi Karnain. Saya tidak marah padanya. Tapi ketika saya bertemu dengannya, saya jadi berdebar-debar dan malu sekali. Kadang-kadang, saya sembunyi-sembunyi memperhatikan Karnain. Tapi betapa malunya saya dahulu saat mengetahui bahwa Karnain rupa-rupanya tahu sering saya perhatikan. Sebelumnya, saya memang sering ngomong-ngomong dengannya. Tapi lantaran ulah teman saya menjodoh-jodohkan saya dengan Karnain, saya jadi sering salah tingkah kalau diajaknya ngobrol. Kalimat saya selalu pendek-pendek. Ya, tidak, entah. Dan muka saya selalu menunduk. Saya tak marah padanya. Bagaimana sebenarnya perasaan saya terhadapnya? Bagaimana ia? Sulit mengatakannya. Sukar untuk menerangkan dengan tepat. Saya bingung. Saya berdebar-debar. Dan saya tak dapat menguasai diri lagi. Saya tak bisa mengatakan itu kepadanya. Saya hanya bisa lari. Rupanya, lama-lama Karnain mulai kesal dengan sikap saya itu. Ia pun lalu tak mendekati saya lagi. Kalau kebetulan kita sedang berada bersama, saat saya dan teman-teman, ia tak memperhatikan saya lagi. Ia selalu bercanda dengan gadis-gadis lain, terutama dengan si Endang. Saya merasa jengkel saat Karnain memperhatikan Endang. Saya lantas memasang muka cemberut. Dan terjadilah ketegangan di antara kami. Ketegangan tanpa kata-kata yang hanya bisa dirasakan oleh masing-masing. Keesokan harinya, saat saya sedang belajar di bawah pohon kemuning sore hari, tiba-tiba Karnain telah berdiri di hadapan saya. Saya terkejut. Waktu itu rumah saya sepi. Orang tua saya sedang tak ada di rumah. Muncullah rasa takut dalam diri saya.
Kemudian ia berkata pada saya, "Jangan takut. Barangkali kedatangan saya mengejutkan kamu. Saya menyesal sekali." Suara dan perkataannya menyejukkan hati. Saya tersenyum. Kemudian dia membalas dengan senyuman. Kemudian dia berkata lagi, "Kau tak keberatan jika aku mampir sebentar, kan?" Saya hanya tersenyum, tak menjawab. Ia pun tersenyum lebih lebar dan duduk di sebelah saya. Berhari-hari saya merasa gelisah. Saya merasa sikapmu belakangan ini aneh sekali. Maksud saya tidak seperti biasanya. Marahkah kau pada saya? Saya hanya diam. Saya bingung menjawab apa. Kemudian Karnain terus mendesak saya. Dan saya menjawab dengan suara sangat keras. Saya tidak marah kok." Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa artinya segala kelakuan saya yang aneh itu?" Saya bingung bagaimana menjelaskannya. Sedangkan saya sendiri tidak tahu kenapa saya bertingkah aneh seperti itu. Jadi saya diam saja. Setelah beberapa lama kita saling diam, kemudian Karnain berkata lagi, "Baiklah, bagaimanapun sikapmu terhadap saya harus mengatakan bahwa saya sangat mencintaimu. Ya, ini harus saya katakan. Saya sangat mencintaimu. Katakanlah, apakah kau membalas cinta saya?" Perkataan itu diakhiri dengan mencium telapak tangan saya. Saya merasa geli dan bulu kuduk saya berdiri. Kemudian dia cium sekali lagi. Saya merasa lemas. Saya tak tahu saya masih berpijak di bumi atau tidak. Karena tak tahan, saya menarik tangan saya dan berlari ke dalam rumah. Karnain berteriak-teriak memanggil nama saya, tapi saya tak mau keluar lagi. Setelah beberapa lama, saya intip di jendela. Ternyata Karnain masih berdiri dan menatap pintu rumah tanpa berkedip. Saya merasa kasihan padanya. Saya pun ingin mengatakan bahwa saya juga sangat mencintainya. Sangat mencintainya. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Seharusnya ia tahu itu. Keesokan harinya, saya berjumpa dengan Karnain dalam perjalanan ke sekolah. Kemudian Karnain berjalan di samping saya dan bertanya bagaimana jawaban saya atas pertanyaannya kemarin. Saya malah gelisah karena ia tepat berdiri berjalan di samping saya. Saya malu pada teman-teman dan saya meninggalkannya dan mengejar teman-teman yang berada di depan saya dan menyertai mereka. Waktu pulang sekolah, Karnain menunggu saya di depan gerbang sekolah dengan sepedanya. Saya merasa malu dan teman-teman mulai meledek saya. Tapi tiba-tiba mereka terdiam karena Karnain melambaikan tangannya pada Endang. Mereka berbicara sebentar dan tertawa. Kemudian mereka pergi bersama. Karnain membojek Endang. Saya merasa sakit hati. Tenggorokan saya terasa tersumbat. Saya merasa
tersinggung di hadapan teman-teman saya. Saya jengkel sekali. Kemudian saya menceritakan semua itu pada Tuti. Tapi tanpa sepengetahuan saya, Tuti menceritakan hal itu pada Karnain dan tersiar pada semua teman-teman. Saya tak tahu mengapa berita itu bisa sampai pada telinga semua orang. Saya jadi merasa malu. Saya merasa diri saya rendah. Kemudian dengan marah saya berkata, berita saya mencintai Karnain itu bohong belaka. Saya tambahkan lagi bahwa saya membenci Karnain dan Karnain tidak akan bisa mendapatkan saya. Saya tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dengan cepat, berita itu menyebar dan sampai pada telinga Karnain. Beberapa hari kemudian, Karnain datang ke rumah saya. Tapi saya tak mau menemuinya. Saya meminta ibu untuk mengatakan bahwa saya sedang tidak ada di rumah. Tapi saya merasa Karnain telah tahu kebohongan saya. Keesokan harinya, saat saya di depan gerbang ingin berangkat ke sekolah, tiba-tiba Karnain menghadang saya. Dan ia berkata dengan suara serak, "Tak usah takut atau terkejut, aku tak akan menjamahmu. Aku cuma mau bilang, kau ini kejam. Kau tak mencintaiku. Mengapa tidak dari awal kau katakan bahwa kau tak mencintaiku? Seandainya kau mengatakan itu di awal, saya tidak akan sakit hati dan saya akan mengundurkan diri dengan rela. Kau tak mencintaiku, tapi kau tak mau melepaskanku. Kau ingin dipuja. Kau telah mempermainkan perasaanku. Suatu saat nanti, kau akan mendapatkan balasannya." Saat itu, saya mendengar kau membalas cinta saya dari Tuti. Dan saya girang, saya menceritakan itu pada teman-teman saya. Tapi kau malah mengingkarinya dan mengatakan yang sebaliknya. Kau tak ragu menginjak-injak saya di hadapan teman-teman saya. Bagi laki-laki, harga dirinya dan kehormatannya adalah yang paling utama. Tapi kau telah menginjak-injak saya di hadapan teman-teman saya. Saya malu, saya kehilangan muka. Besok, saya akan berangkat ke Jakarta dan meninggalkan Klaten untuk selama-lamanya. Saya akan masuk Heiho. Barangkali kita tak akan bertemu lagi. Yang terakhir kalinya saya katakan bahwa saya mencintaimu. Saya tak akan mungkin melupakanmu. Dan saya tak bisa memaafkanmu. Bagi saya, kau seperti racun di dalam darah. Tapi saya tetap mencintaimu. Mendengar itu semua, seperti ada sebilah pisau yang menancap di dada saya. Saya ingin berlutut dan memohon, tapi tak kuasa. Saya linglung, saya sedih, remuk di dalam. Pemandangan itu memisahkan saya pada Karnain waktu itu. Kemudian datanglah berita bahwa Karnain sudah masuk Heiho dan dia dikirim ke Burma. Selamat dan pulang dalam wujud jenazah. Tapi dia tetap milik saya. Apakah dia pulang dalam sehat, cacat, atau mati, sekalipun saya tetap miliknya. Sebagaimana bumi hanya mengenal satu matahari,
Hati saya pun hanya mengenal satu kekasih. Usaha kedua orang tua saya menjodohkan saya selalu saya tolak. Sebagai istri yang baik, patuh dan setia pada suaminya, saya selalu membuatkan masakan yang enak-enak dan menjahitkan sapu tangan untuknya.